malas tapi banyak uang? Emang bisa? Ya, jawabannya adalah bisa. Kenapa? Ya, nanti kita diskusi bareng ya. Bagaimana sih kita terkesan malas tapi kita punya banyak uang dan kita bisa memiliki apapun yang kita inginkan ya. Dan pemasukan itu ada meskipun orang itu menganggapnya kita itu adalah pemalas, nggak mau kerja, nggak pernah keluar rumah, ataupun orang hanya melihat kita itu hanya selalu di dalam kamar, ataupun kita nggak ngapa-ngapain meskipun itu kita pendidikannya nggak tinggi, ataupun ya kita dari keluarga yang biasa-biasa aja. Itu semua kita harus membuat orang lain itu penuh dengan tanda tanya. Kenapa? Malas tapi banyak uang. Nah, kadang kita dicap sebagai pemalas dan kita ini orang yang nggak mau bekerja, padahal mereka nggak tahu bagaimana kita melakukan setiap aktivitas kita di dalam rumah ataupun di dalam kamar, atau ya mungkin terlihat santai-santai banyak waktu, tapi kok bisa uangnya banyak? Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Malas tapi banyak uang, ya itu bisa aja. Kenapa? Selama kita paham dengan prosesnya, selama kita paham dengan bagaimana alurnya kita menghasilkan uang, itu semuanya bisa dan itu dianggap sesuatu yang aneh mungkin ya. Mungkin ini juga adalah jawaban dari poin pertama, yang itu adalah bisa aja kita terkesan malas. Ingat ya, terkesan malas bukan berarti kita adalah seorang pemalas, hanya terkesan aja. Padahal kita selalu mengupayakan bagaimana yang menjadi skill kita itu bisa menjadikan itu adalah sumber uang. Meskipun kita harus membangun yang namanya mindset dulu, yang namanya penanaman program pada pikiran bawah sadar. Orang yang nggak paham di situ, bekerja itu harus, wah lu mesti kerja, lu mesti berangkat, lu mesti keluar dari rumah, lu mesti kesana kemari. Lu kalau cuman ngandelin seperti itu nggak bakalan bisa dapat penghasilan. Lu nggak bisa hidup, buktinya hari ini lu dapat, besok udah nggak. Memang proses itu berbeda-beda. Orang akan mengakui dan orang bakal merespon secara positif, kalau itu positif ya, itu ketika kita udah berhasil. Tapi ketika kita sedang menjalani sebuah proses, orang akan senantiasa yang namanya itu memberi tekanan kepada kita. Sekarang saya bertanya pada teman-teman, pilih tertantang atau tertekan dalam kita menghasilkan uang? Kalau kita mau tertantang, ya kita gunakan nih ide-ide kita kembangkan nih, ikuti perkembangan zaman, terus kita bisa mandiri. Itu kita orang yang mau tertantang. Tapi kalau kita mau tertekan, ya bekerjalah di sebuah perusahaan ataupun kita bekerja ke orang lain. Meskipun ini juga nggak salah ya, karena ini pilihan, tapi yaitu kita nggak boleh mengeluh. Kenapa? Ya tekanan pasti ada. Mungkin kita dikejar target, mungkin kita harus lembur, mungkin ya banyak hal yang harus kita kerjakan. Sedangkan mungkin kita merasa juga, wah gajinya kok nggak cukup, atau ya mungkin nggak ada bonusnya atau segala macamnya. Yang itu membuat kita ini hidup di bawah tekanan terus. Karena apa? Kita nggak merdeka. Tapi kalau kita tertantang, ya kita akan menjadi orang yang selalu optimis dan kita jadi orang yang selalu memiliki daya juang. Dalam artian daya juang itu adalah kita memiliki ide untuk melakukan inovasi. Oh, ini sedang begini, kenapa? Kita akhirnya melakukan evaluasi ya. Oh, ternyata fasenya sekarang lagi memang pada fase yang menurun, atau kalau di istilah saham itu downtrend. Tapi ya biar aja, kita terus membangun apa yang menjadi tujuan kita dalam pikiran bawah sadar kita. Hanya waktu yang akan menjawabnya, dan ketika semua itu udah terjawab, Anda udah berhasil, orang lain akan bilang, lu hebat, lu bisa tahu gitu ikutan dan lain sebagainya. Biasanya itu hanya menjadi sebuah alasan untuk apa? Memuji kita, biar dirinya juga mendapat saweran-saweran lah dari kita ya. Yang namanya malas tapi banyak uang, itu bisa aja. Kita lanjut di poin kedua. Malas itu pandangan orang. Kita terkesan malas karena apa? Orang melihat itu kita nggak bekerja. Padahal mereka nggak tahu pikiran kita atau otak kita ini bagaimana selalu berputar untuk mendapatkan ide-ide baru ataupun solusi ketika kita sedang mengalami masalah, apalagi secara ekonomi.
secara finansial. Ketika kita lagi melakukan itu, menggali ide atau kita baru mempelajari yang namanya ritme perkembangan zaman, apalagi kita yang bekerja secara kreatif, itu tantangannya itu banyak. Karena apa? Di tiap berapa tahun sekali trennya itu berubah. Ya mungkin teman-teman udah pernah ya mendengar strategi marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan bahkan sekarang sampai 6.0. Nah itu kalau orang yang nggak ngerti ya mereka nggak bakal paham. Karena apa? Strategi itu berubah-ubah. Tiap berapa tahun sekali itu strateginya berubah. Makanya kita harus mengembangkan lagi. Atau mungkin kalau ada teman-teman nih yang memang seorang freelancer ya. Dalam artian kalau freelancer itu Anda masih bekerja di sebuah perusahaan atau Anda punya pekerjaan lain, terus Anda juga punya side job atau pekerjaan tambahan. Itu baru disebut freelancer. Tapi kalau Anda udah full time di situ, ya udah berarti Anda bukan freelancer. Namun ada memang fase-fase mungkin karena di dunia ini sedang ada gejolak ekonomi juga, mungkin ada penurunan, itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan takut, kita harus senantiasa menanamkan sesuatu yang menjadi tujuan kita ya. Kita harus menanamkan apa yang menjadi impian kita, karena law of attraction itu nggak mengenali saat ini bagaimana, besok bagaimana. Yang ada kita tinggal menunggu waktunya aja selama kita masih konsisten di situ. Ketika kita udah konsisten di situ, makanya peluang itu ada. Jadi jangan peduli dengan pandangan orang. Meskipun saat ini Anda belum memiliki hasil yang ya bisa dibilang stabil, tapi ya biar aja, Anda tetap fokus. Akan ada waktunya kok. Akan ada titik balik di mana Anda akan menjadi orang yang bisa menggapai semuanya. Jadi memang fasenya itu kita harus pahami dulu. Terus kalau ada orang nih misalkan memaksakan kita untuk mencari pekerjaan, memaksakan kita untuk ya mungkin berdagang atau apapun ya, bisnis lah. Ya itu nggak sekejap mata juga kan. Namanya kita misalkan nih jadi seorang ya mungkin konsultan di bidang desain atau apapun, itu kan butuh waktu juga. Apalagi yang namanya konten kreator juga butuh waktu juga ya, kecuali Anda udah mahir dan Anda udah membaca grafik-grafiknya, algoritmanya. Nah seperti itu. Jadi contohnya gini ya, pernah nggak teman-teman memikirkan sesuatu, memikirkan mungkin sebuah produk ya, ini kekuatan pikiran loh ya, terus tiba-tiba pas teman-teman mungkin buka YouTube ataupun sosial media lainnya, tiba-tiba itu muncul ya produk yang teman-teman pikirkan atau teman-teman rasakan. Teman-teman lihat entah gambarnya, entah videonya, entah apapun yang berkaitan dengan apa yang teman-teman pikirkan ya. Ini kita ngomongin produk. Kenapa itu muncul? Padahal kita nggak mengucapkannya, kita nggak pernah mengungkapkannya, bahkan kita merekamnya aja nggak. Tapi kok bisa itu muncul? Itu bukan sebuah kebetulan, itu sinkronisasi, ras kita bekerja. Nah begitu juga ketika kita memiliki impian, terus kita dianggap orang pengangguran, ya cuek aja. Pokoknya fokus aja dengan apa yang menjadi cita-cita Anda. Selama Anda nyaman mengerjakannya, tetaplah semangat ya, dijaga. Ketika itu semua muncul, itu apa? Itu refleksi dari apa yang kita pikirkan. Ras kita udah bekerja. Berarti ketika kita memiliki impian, mungkin penghasilan tertentu, mungkin memiliki barang tertentu, memiliki pasangan yang sesuai kriteria, atau apapun lah yang menjadi impian kita di masa depan, itu juga akan terwujud. Selama kita konsisten, selama kita mau mengerjakannya, dan selama kita ini nggak menyerah, semua itu akan kita dapatkan. Contoh hal sederhana tadi ya, ketika kita membayangkan sebuah produk, tiba-tiba kita buka sosial media, nongol di situ, entah reviewnya, entah apapun yang berbentuk produk yang kita gambarkan dalam pikiran kita, atau bahkan hanya dari batin kita aja ngomong, tiba-tiba ada nongol sebuah produk, dan itu bukan sebuah kebetulan ya. Kita lanjut di poin ketiga. Mulai dari minat. Ini teman-teman lakukan aja minatnya apa. Kalau Anda misalkan nih hobinya masak, tapi Anda nggak mau berjualan, ya buatlah sesuatu, mungkin tips, mungkin itu berbagi resep atau apapun yang itu berkaitan dengan masakan yang teman-teman sukai. Nah dari situ teman-teman kan sebelumnya udah memiliki impian bahwa pengen punya penghasilan sekian juta per bulan, atau sekian puluh juta, atau bahkan sekian ratus juta per bulan. Kalau teman-teman konsisten karena menjalankan sebuah minat, ibaratnya hobi lah, teman-teman udah menjalankan itu, maka apa? Waktu akan menjawab apa yang menjadi tujuan teman-teman. Teman-teman udah membuat konten nih, teman-teman bagikan mungkin secara free, mungkin ya tiba-tiba ada yang tanya, bisa nggak buka kursus nih, saya bantu carikan peserta
biayanya berapa? Udah pemasukan kan? Terus lagi tiba-tiba ada yang ngomongin, bisa nggak ini iklanin produk saya karena produk saya ini adalah perabot masakan. Nah, itu juga akan menjadi sebuah keberuntungan bagi teman-teman yang itu akan menghasilkan juga. Nah, ketika udah seperti itu, teman-teman dapat produk, ya kan? Teman-teman akan dapat ya mungkin sponsor. Teman-teman akan dapat yang namanya uang juga. Cuman sabar aja, nggak hari ini kita memulai besok langsung terima, nggak gitu. Semua butuh proses. Jadi ketika kita terkesan malas di luaran dilihat kita cuman ya biasa aja di rumah, kita cuman ya mungkin nggak pernah kemana-mana, kita dilihatnya nggak bekerja, tapi mana orang lain tahu pikiran kita ini selalu mencari solusi-solusi. Itu cuek aja ya ketika kita dinilai orang bahwa kita pemalas. Pemalas di sini kesan dari orang lain ya, bukan kita membuat diri kita malas. Kita lanjut di poin keempat, proses berjalan. Nah, tadi udah beberapa kali saya singgung juga, proses itu berjalan. Kita nggak tahu kapan kita akan mendapatkan boom, mendapatkan sesuatu yang itu menjadi tujuan kita. Mungkin dimulai dari nilai yang terkecil dulu, tiba-tiba besok, tiba-tiba lusa, tiba-tiba mungkin minggu depan, atau bahkan tiba-tiba 1 jam ke depan. Itu adalah sesuatu yang mungkin juga kita nggak tahu. Tapi selama kita konsisten dengan apa yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, dan kita mau menjalankan sesuatu yang itu berdasarkan minat kita, yang kita sukai, dan kita mau belajar, kita terima masukan dari orang lain. Dari situ kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Entah mungkin yang tadinya teman-teman nggak rutin nih dapat hasilnya, mungkin dapat dari sponsor, dapat dari ya endorsement dan lain-lain, itu mungkin belum tentu sebulan sekali. Tapi tiba-tiba teman-teman udah sibuk dengan jadwalnya. Wah, besok di endorse ini, besok lagi di endorse ini. Yang tadinya single factor kita bekerja sendiri, tiba-tiba kita akan punya banyak tim dan kita akan bisa mempekerjakan banyak orang juga. Dan dari situ, misal kita punya produk, ya kita bisa memasarkannya secara langsung. Kenapa? Personal kita udah dikenal. Meskipun dilihat orang lain kita adalah pengangguran, kita pemalas yang hanya di rumah saja, nggak pernah kemana-mana. Lanjut di poin kelima, bukan simsalabim. Ya, sempat disinggung juga ya, bukan simsalabim. Jadi semua butuh waktu. Jadi kita butuh prosesnya, kita butuh evaluasi, butuh belajar juga, butuh ya mungkin pengembangan mengikuti sebuah perubahan atau tren yang terjadi ke depan itu bagaimana, kita harus menyesuaikan. Karena apa? Semua nggak simsalabim. Meskipun kita udah menanamkan yang namanya program pada pikiran bawah sadar kita. Ingat ya, semua bukan seperti dunia dongeng yang hari ini kita memikirkan sesuatu, kita memiliki impian besok terwujud. Belum tentu. Karena apa? Semua butuh proses. Selama kita udah dipantaskan, selama kita udah siap, ya sudah, itu semua akan kita dapatkan. Yang jelas, mulai aja dulu. Jangan pernah kita berpikiran, wah belum siap, belum punya ini, belum punya itu. Selama kita berani memulai, nanti kita akan disiapkan. Sukses berlimpahan.